voltmeter V memiliki hambatan 1 kilo ohm, ampermeter A memiliki hambatan 1 ohm. Kedua alat ini digunakan untuk mengukur hambatan X dengan menggunakan rangkaian seperti gambar di samping. Pada V terbaca 5 volt, pada A terbaca 25 mA, besarnya hambatan X adalah berapa ohm? Oke guys, kembali lagi channel YouTube Bersapa dengan Fisika bersama saya Karista, dan hari ini kita bahas soal Shipen Maru tahun 88. Oke, soal ini sebenarnya ya standar aja sih ya. Kalau misalnya kalian sudah melihat video saya yang sebelumnya, mestinya ini bukan jadi soal ya. Nah, yang menarik sini adalah kita punya voltmeter untuk mengukur tegangan ya, dan ada ampermeter untuk mengukur arus listrik. Masing-masing juga ada hambatan dalamnya. Nah, ini digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Nah, yang sebelah sini. Berarti dia itu alat apa namanya? Alat namanya ohmmeter. Nah, ini yang baru di sini ya, suatu alat untuk mengukur hambatan listrik. Nah, sedangkan hambatan listrik itu dapat diukur dengan cara menerapkan tegangan listrik di antara kedua titik ini, kemudian dilihat bagaimana arus yang terjadi. Kalau misalnya arusnya kecil, berarti hambatannya besar. Kalau arusnya besar, berarti hambatannya kecil. Nah, jadi dia berbanding terbalik kan ya. Maka ya langsung tinggal mencari hambatannya, langsung tinggal dibagi antara tegangan dan arusnya. Oke, maka silakan dikerjakan terlebih dahulu saja sambil saya terangkan mengenai ohmmeter. Oke, yaudah mari kita mulai soalnya. Bismillah. Jadi pada persoalan ini adalah andai kata ya, kita tadi pakai rumus yang barusan tadi itu, V dibagi I, langsung kita ambil kedua informasi antar tegangan arus seperti yang tertera pada soalnya. Jadi ada V bagi I, kita masukkan 5 volt, tegangan pada sebelah sini adalah sama dengan tegangan sebelah sini, kemudian arusnya adalah 25 mA. 25 dibagi dengan 1000, mili itu adalah 1/1000. Maka kalau kita sedangkan 5, sedangkan 1000-nya itu naik ke atas ya, mudah-mudahan tidak bingung. 1000 dibagi 5 adalah 200 ohm. Apakah itu jawabannya? Kebetulan di sini ada A ya. Maka bukan itu jawabannya. Oke, sini ya, bukan itu jawabannya. Kalau langsung kita masukkan kedua informasi antara tegangan arusnya. Nah, problem utama dari rangkaian ini adalah pada hambatan dalam daripada alat ukur listriknya. Kalau yang ampermeter ini sudah 1 ohm, ini cukup kecil dibandingkan dengan 200 ohm ini. Nah, kalau yang voltmeternya ini hambatan dalamnya 1000 ohm. Nah, ini kalau dibandingkan ini cuma ya sekitar 5 kali lipatnya ya. Sehingga arusnya ya yang masuk sebelah sini, nah arus yang sebelah sini, ini juga pasti I1 sampai I2 ya, akan cukup besar akibatnya. Ya, sekitar 1/5 kali lipatnya itu ya. Nah, kalau benar dia hambatannya adalah 200 ohm, sehingga arus yang sebelah sini ya nggak akurat lah, hasil pembacaan ohmmeternya tidak akan akurat. Maka 200 ohm itu sebenarnya adalah hasil antara 1000 ohm dan X, itu hasil penjumlahan paralelnya. Maka ya harus kita hitung secara paralel. 1/1000 ditambah 1/X ini adalah sama dengan 200. Awas hati-hati, adalah dalam bentuk 1/, ya. Ini kan adalah hambatan paralel. Maka cara cepatnya adalah 1000 kalikan X adalah dibagi dengan 1000 plus X adalah sama dengan 200 ya. Maka kita sederhanakan, ini adalah 5, berarti 5X adalah 1000 plus X, berarti adalah 4X sama dengan 1000, berarti X adalah 250 ohm, yaitu jawabannya adalah yang B. Oke, itu salah satu solusi. Maka solusi kedua adalah kita akan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Jadi di sebelah sini I1-nya ini kan dia adalah, harus kita hitung terlebih dahulu. I1 adalah V dibagi dengan R. V-nya adalah 5 volt, R-nya adalah 1000 ohm. Berarti 5 mili ampere. Nah, ini harusnya cukup besar ya kalau dibandingkan dengan yang 25 mili ampere itu. Maka sebelah sini I2-nya ya pastilah sisanya itu
25 kurangi dengan 5 adalah 20 miliampere, ya kan? Maka kita hitung hambatan X-nya itu ya. Hambatan R adalah V dibagi dengan I. V-nya ya 5 volt juga ya, sama ya. Sedangkan I adalah 20 miliampere. 20 dibagi dengan 1000, maka ini adalah 4 ya. Maka sebelah sini adalah 1000 dibagi dengan 4. Maka jawabannya adalah 250 ohm ya. Masih sama dengan yang tadi ya. Nah, jadi akan sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Oke, seperti itu ya guys. Oke guys, jadi seperti itu ya penyelesaiannya. Jadi soal ini sebenarnya rada nggak jelas ya. Dia memberikan kita suatu informasi mengenai ohm meter, bahwa ini adalah alat ohm meter, tapi dia menggiring kita pada suatu kesimpulan yang ternyata keliru. Jadi nggak bisa ya langsung kita masukkan sebelah sini. Kita dapat hasil 200 ohm dan ternyata ada jawabannya juga ya. Misleading, menyesatkan ini. Nah, jadi dengan konsep sederhana hukum ohm kita sudah dapat jawabannya ya. Oke, akan tapi sekalipun demikian ya, desain rancangan ohm meter ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Kita bisa melakukan setidaknya 2 perbaikan di sini. Kita bisa menggeser posisi ampere meternya ini. Nah, kita letakkan di percabangan sebelah sini, sehingga dia akan mendapatkan hasil pembacaan yang usia 20 miliampere mendekati. Atau bisa juga kita lakukan satu hal lagi, kita perbesar hambatan dalam daripada tak menambah hambatan lagi daripada voltmeter sebelah sini. Misalnya 100.000 ohm. Sehingga arus yang mengalir di sini menjadi sangat kecil, sehingga dia tidak mengganggu kinerja sistem. Nah, mungkin kalian ada bertanya, kalau misalnya arusnya kecil sekali di sini, apa bisa menyimpangkan jarum galvanometernya? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, kalau yang modern ya sekarang ini sudah ada dilengkapi kumparan. Yang kumparan itu adalah ya kabel dililit bolak-balik kayak gini. Dia pengaruhnya adalah memperbesar pengaruh medan magnetiknya. Jadi dia semakin kuat. Dan dia ada begitu banyak peralatan listrik ya. Kalau kalian bongkar berbagai macam peralatan listrik, dia ada sedikit banyak ada kumparan di dalamnya. Dan atau bisa juga dia dipasang amplifier yang fungsinya adalah memperkuat sinyal. Nah, misalnya ini pada speaker ya. Jadi suara yang lemah bisa diperbesar menjadi kuat. Dia juga ada di peralatan video, misalnya kayak TV dan radio itu juga. Jadi supaya sinyalnya bisa semakin kuat, sehingga kita dapat memperoleh hasil gambar dan suara yang jelas. Oke guys, itu aja dulu hari ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Kak Risa bisa menginspirasi kalian untuk bisa lebih baik lagi. Dengan keilmuan ini kalian bisa mengaplikasikannya untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau saya ada pertanyaan lagi mengenai hukum ohm Kirchhoff, silahkan layankan ke bersapnifisika@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe, karena kita akan masih punya banyak video dan menarik lainnya mengenai UTBK dan ujian mandiri. Dan besok insya Allah kita akan bahas mengenai ohm meter. Ini bakal seru banget untuk dibahas, jangan dilewatkan. Oke, sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.